Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviana Rizka Maharani dari Reguler Malam Manajemen D dengan NIM 20210417. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang leadership atau kepemimpinan. Apa sih pemimpin itu? Jadi, pemimpin merupakan faktor kritis yang dapat menentukan maju mundurnya atau hidup matinya suatu usaha dan kegiatan bersama, baik yang berbentuk organisasi sosial, lembaga pemerintahan, maupun badan korporasi dan usaha dagang. Cara pemimpin bisa sukses itu mampu mengelola organisasinya, bisa mempengaruhi secara konstruktif orang lain, dan menunjukkan jalan serta perilaku yang benar dalam melakukan kerjasama. Tokoh pemimpin di Indonesia sejak tahun 1979 telah digalakkan kepemimpinan gaya khas Indonesia yang disebut kepemimpinan Pancasila. Sebelumnya, Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan nasional mencetuskan 3 kalimat di dalam memaknai kepemimpinan, yaitu A. Ingarso sung tulodo, yaitu di depan memberi teladan. Maknanya bahwa seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat berkreasi pada orang lain. Lalu ada Ing Madya Mangun Karso, di tengah memberikan inisiatif yang mengandung makna bahwa seseorang pemimpin harus inisiatif agar mampu membangkitkan semangat. Lalu yang terakhir, Tutwuri Handayani, yaitu mengikuti dari belakang dengan membimbing bahwa seseorang pemimpin harus mampu mendorong orang di sekitarnya. Latar belakang sejarah, pemimpin dan kepemimpinan. Kepemimpinan muncul bersama-sama adanya peradaban manusia, yaitu sejak zaman nabi-nabi dan nenek moyang manusia yang berkumpul bersama-sama untuk mempertahankan eksistensi hidupnya, menantang binatang buas dan alam sekitarnya. Sejak itulah terjadi kerjasama antara manusia dan ada unsur kepemimpinan di sana. Pada saat itu, pribadi yang ditunjuk sebagai pemimpin ialah orang-orang yang kuat, paling cerdas, dan paling berani. Di sini ada teori genetis. Teori genetis adalah pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat-bakat alami yang luar biasa sejak lahir. Lalu ada teori sosial. Lawan teori genetik, pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dibentuk, tidak dilahirkan begitu saja. Usaha penyiapan dan pendidikan serta didorong oleh kemauan sendiri. Lalu ada teori ekologis. Teori ekologis adalah seseorang akan sukses menjadi pimpinan bila sejak lahir dia memiliki bakat-bakat kepemimpinan dan bakat-bakat itu diasah terus-menerus dan dikembangkan. Oke, selanjutnya akan dibahas dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Alfira Triksi Azhara, NIM 20210769. Di sini saya mau menjelaskan atau meneruskan tentang penjelasan rekan saya sebelumnya. Nah, untuk teori kepemimpinan, apa sih itu? Untuk teori kepemimpinan adalah untuk gagasan ide satu seri perilaku pemimpin dan konsep-konsep kepemimpinannya dengan menonjolkan latar belakang historis sebab musabah timbulnya kepemimpinan. Nah, ada nih untuk yang satunya teori X antara lain. Satu, kebanyakan orang bersifat malas, oleh karena itu harus diberi motivasi dengan perangsang dari luar. Untuk yang kedua, tujuan kebanyakan orang bertentangan, dikontrol supaya mempertanggungjawabkan kebersamaan mereka dengan kebutuhan organisasinya. Untuk yang ketiga, karena sumber ekonomi dari organisasi ada di bawah pengontrolan para manajer memiliki atas kekuasaan untuk mendorong dan mengontrol para pekerja. Untuk yang keempat, perilaku didasarkan perasaan adalah irasional, karena banyaknya orang berperilaku menguntungkan nada perasaan mereka sendiri. Untuk yang kedua, ada teori Y. Antara lain, di sini aku juga mau jelasin, ada A, kebanyakan orang senang akan bermacam-macam pekerjaan dan bersedia secara sukarela melakukan hal tersebut. Untuk yang B, kebanyakan orang mempunyai alasan-alasan lain daripada sekedar alasan uang di dalam bekerja dan alasan ini. Pada akhirnya, semua penting dengan alasan uang bagi mereka. Untuk yang C, kebanyakan orang mampu mengarahkan atau mengontrol pekerjaan mereka sendiri dalam mencapai suatu tujuan organisasinya. Untuk yang kelima, kebanyakan orang bersedia menerima bahkan berusaha mencari tanggung jawab masing-masing. Jadi dari penjelasan saya sebelumnya ini akan diteruskan oleh rekan saya selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ananda Tariza Amelia dengan NIM 20210550. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi.
Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 perilaku pimpinan yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah pengaruh terhadap masalah, maka kerjasama, penguasaan, dan limpahan merupakan perilaku pimpinan yang tepat. Lalu untuk yang kedua, pengawas memiliki wewenang yang dikuasakan kepada bawahannya. Lalu untuk yang ketiga, bawahan melimpahkan wewenang kepada pemimpin yang tidak memiliki wewenang. Lalu yang keempat, kerjasama antara pemimpin dan bawahan. Lalu yang kelima, jika tekanan waktu adalah tinggi, maka penguasaan atau pelimpahan menjadi alternatif utama dalam perilaku pimpinan. Selanjutnya yang kita bahas adalah model kepemimpinan dan penerapannya. Di sini ada 9. Yang bisa kalian lihat di slide, itu ada jumlahnya ada 9. Yang pertama, sifat pribadi pemimpin. Lalu yang kedua, sifat pribadi bawahan. Lalu yang ketiga, sifat pribadi sesama pemimpin. Lalu yang keempat, struktur organisasi kegiatan yang dilakukan. Lalu yang kelima, motivasi kerja. Dan keenam, harapan pemimpin maupun bawahannya. Ketujuh, pengalaman pemimpin maupun bawahan. 8, budaya lingkungan kerja. Dan yang terakhir, tingkat pendidikan pemimpin maupun bawahannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih.